Jadi di rumah saya itu ada 3 laki-laki ya. Jadi ukuran badannya itu yang paling besar itu anak saya yang nomor 1 ya. Dia badannya lebih tinggi dan lebih besar dari suami saya. Suami saya padahal udah lumayan tinggi besar gitu ya. 183, terus juga bodinya juga lumayan sterek gitu ya. Dia pakai baju mungkin sebenarnya dia ukuran XL, cuma dia nggak mau mengakui kalau dia itu XL, jadi dia maunya L gitu. Jadi anak saya cariin baju yang ukuran XL atau XXL. Anak saya ini nggak gemuk gitu, cuma dia berotot gitu, dan tingginya udah 189, hampir 190, hampir 2 meter gitu kan. Jadi dia kemarin minta dibeliin kaos, karena kaos-kaos dia semua udah kekecilan. Jadi langsung saya ke tempat saya belanja ya, di online, di eBay. Di situ saya beli yang bekas, yang paling murah, tapi tetap karena ada biaya pengiriman, itu rata-rata harganya jadi kurang lebih 5 euro ya per baju. Jadi saya kemarin beli hampir berapa ya, hampir mungkin 8 potong ya. Bayangin aja 8 kali 5 itu udah 40 euro kan. 40 euro itu pun baju yang paling murah, bekas gitu kan. Itu untuk orang Jerman udah murah-murah banget. Jadi satu baju kalau misalnya baru kan bisa sampai 30-40, itu biasa aja sebenarnya. Cuma karena saya memang mau cari yang kualitas bahannya bagus tapi juga harganya murah, jadi saya nggak mau beli baru gitu ya. Dan tadi saya ke toko barang bekas yang jual semua baju untuk 1 euro ya. Jadi pas saya ke sana kebetulan emang banyak kaos-kaos. Saya nyesel gitu, kemarin saya udah beli dari online shop gitu ya, yang walaupun murah tapi kan ada biaya pengiriman gitu. Kalau ini 1 euro dan bebas biaya pengiriman karena saya datang langsung kan. Dan ini sebagian, yang lain saya udah cuci ya, lagi di mesin cuci ya, lagi dijemur. Yang ini contohnya ya, ini merek Esprit ya. Ini masih baru banget kelihatan, dia jarang dipakai, jarang dicuci, jadi masih bagus, masih baru ya. Kalau beli baru mungkin paling murah ya kaos-kaos gitu ya, ada sih yang 10 euro ya, tapi saya pikir kalau yang kayak begini bisa 20-30 euro gitu kan, apalagi ini lumayan bermerek kan ya. Jadi untuk harga 1 euro ini bener-bener menghemat banget. Kalau saya punya 3 laki-laki di rumah kan, kalau mereka nanti semua mau belanja, biasanya ya kalau ganti musim di Jerman itu orang pada berbondong-bondong belanja, karena baju-baju mereka mungkin yang tahun lalu kan udah lusuh, udah kekecilan atau udah rusak. Jadi mereka ganti musim seperti sekarang udah mulai musim semi, nanti musim panas, mereka bakalan berbondong-bondong beli kaos gitu kan, karena kaos yang tahun-tahun kemarin mungkin udah nggak cocok lagi untuk dipakai tahun ini gitu. Jadi saya mendingan mendahului mereka sebelum mereka pergi berbelanja. Bayangin aja kalau satu kaos 30 euro, mereka nanti beli 5 potong aja udah berapa gitu kan. Sebenarnya buat orang Jerman tuh ya, satu kaos kalau misalnya antara 500.000 sampai 1 juta itu termasuk murah kalau buat orang Jerman ya. Tapi buat saya tuh masih kerasa mahal, makanya saya kayak nggak ikhlas gitu kalau harus biarin keluarga saya belanja yang baru-baru gitu. Walaupun buat kebanyakan orang Jerman ya wajar aja gitu ya, kalau sekali belanja habis 200-300 euro itu biasa, karena mereka kan kerja mau menikmati seperti suami saya gitu, mau menikmati belanja-belanja gitu ya. Tapi sebenarnya buat saya ini kayak konsumerisme gitu. Jadi kita memang banyak bocor ya, keuangan itu banyak bocor untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu amat gitu. Cuma ada mungkin ada kenikmatan gitu ya belanja-belanja, tapi di lain sisi kalau kita bisa mengurangi ini udah bener-bener membantu gitu untuk mengurangi pengeluaran, karena apalagi sekarang di Jerman inflasi gitu. Jadi tanpa terasa sebenarnya pengeluaran kita jadi 2-3 kali lipat gitu. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga merasa berkewajiban untuk
sebisa mungkin saya menyeimbangkan pengeluaran supaya nggak terlalu berat. Nah terus ada pesanan anak perempuan saya sekarang ukurannya mungkin di bawah saya ya, mungkin kalau saya 38 dia 34 36 gitu. Terus dia minta dibeliin celana sepeda karena di musim panas ini kan dia mau mungkin pakai celana, kalau yang celana sepeda itu kan kayak celana stretch gitu kan. Nah ini saya tanya-tanya di situ ada nggak, ada, saya cari, saya lihat-lihat ada tuh satu ya, masih baru lagi, ini 1 euro juga. Kalau celana sepeda kan dia ada bantalannya di sini tuh buat gue sepeda. Nggak tahu anak saya mau sepedahan kayaknya, karena dia punya program nanti kalau musim panas dia mau bikin tour sepeda, jadi dia mau keliling-keliling kampung gitu ya pakai sepeda. Nggak apa-apa, mudah-mudahan ini bisa kepake pas, walaupun enggak saya bisa pakai untuk olahraga ya. Untuk spinning class itu kalau di gym kan ada yang sepeda terus tuh ya, sepedahan itu perlu bantalan supaya nggak pegel gitu kan, harus genjot. Nah ini yang kedua, kaosnya bahan tipis, ini juga merek yang sangat digemari di Jerman karena emang terkenal berkualitas ya, dia bahannya katun gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sampai kita ke Indonesia ya bisa kepake sampai beberapa tahun ke depan, jadi nggak usah beli-beli baju lagi ya. Bukannya saya ini ya, maksudnya di Indonesia itu kaos-kaos kita bisa dapet, biasanya kaosnya tuh bahannya tuh bukan katun gitu, jadi nggak nyerap keringat gitu ya. Mungkin ada yang katun, tapi pengalaman saya gitu kayak bukan bahan premium gitu. Kalau kaos yang ini ya, yang biasa-biasa gitu ya. Nah makanya suami saya kalau di Indonesia itu dia masuk ke mall dan dia ke toko-toko khusus yang memang jual baju kaos-kaos yang bahannya katun gitu, dan itu harganya lumayan ya. Suami saya pernah beliin saya kaos olahraga 1 juta, itu sampai sekarang saya masih ngenes banget gitu. Saya bilang ya ngapain gitu ya, cuma kaos untuk 1 kaos gitu kan, dan ini harganya 1 kaos 1 euro ya, jadi cuma 15 ribuan kan kalau kurs 15 ribu. Dan coba tuh kayak begini kan, ini kelihatannya biasa aja tapi ini benar-benar premium kualitasnya, lembut, nyerap keringat ya. Dan juga kalau keluarga saya tuh sukanya kalau bisa ya nggak ada motif tuh ya, jadi benar-benar yang basic. Ini bisa dipakai sama siapa aja ya, sama anak, sama suami. Saya tawarin dulu ke suami saya, nanti kalau suami saya nggak mau, kasih anak saya. Ini semua bajunya udah disetrika, udah dicuci, cuma biasanya saya cuci lagi ya. Kalau ini buat anak saya, dia suka nge-gym kan, siapa tahu dia mau pamer otot ya, ini saya beliin dah yang buat nge-gym kalau musim panas tuh, buat pamer otot. Ini juga tuh, saya juga kalau saya bisa pakai, saya pakai nih, enak tuh, bahannya adem, lembut, tipis, XL. Ini kayaknya M nih. Ini buat anak saya yang nomor 2. Nah kalau anak saya yang nomor 2 itu tadi pagi saya sama dia berantem karena dia setiap hari pakai baju yang sama ya. Jadi kalau tiap malam itu dia nyalain mesin cuci, dia cuci baju sendiri, dia cuci malamnya, paginya dia masih basah dia mau pakai tadi. Makanya saya berantem,
karena itu kan bajunya agak tebal ya, sweater gitu kan. Terus dia mau pakai basah-basah, saya bilang ini basah. Untung ya kita punya mesin pengering kan, saya masukin mesin pengering berapa menit kan kering gitu. Cuma saya bilang kamu kayak orang gak punya baju aja, setiap hari pakai baju yang sama, malamnya dicuci, besoknya pakai lagi. Ya nggak ada lagi yang lain, padahal banyak banget dia dibeliin sama papahnya sama omanya, dibeliin baju yang lumayan mahal ya, karena mereka kan belinya baru ya. Terus dia bilang udah kekecilan. Akhirnya saya bilang udah, saya hari ini saya bakalan cari supaya dia nggak pakai baju yang sama terus setiap hari ya. Ada-ada aja itu anak ya. Jadi tadi saya beli juga ya, dia kan suka pakai sweater, saya beli tuh sweater yang gede-gede supaya dia nggak ada alasan, nggak ada baju udah kekecilan, pakai baju tiap hari sama terus, parah kan. Ini keren loh, maksudnya saya suka aja gitu. XXL, bahannya bagus. Saya udah kebayang gitu di Indonesia kan tiap hari pakai kaos aja enak, kalau di sini tiap hari pakai jaket males banget ya. Ini sekarang udah hari ini ya 18 derajat, tapi besok turun lagi 12 derajat. Jadi mau nggak mau bajunya kita nggak bisa pakai yang kayak begini, nggak bisa kayak begini lagi nih, harus pakai jaket lagi besok. Ini saya mau kasih siapa ya, saya coba tawarin dulu deh ke suami saya, siapa tahu dia mau nih, karena buat anak saya tuh udah banyak dia. Tapi nggak tahu, sama suami saya dia suka belagu, kalau saya beli dari toko barang bekas dia langsung pakai buat kerja. Sakit hati saya, padahal saya beli baju kan udah bagus-bagus ya, dia pakai kerja. Biarin buat anak saya dulu deh, soalnya kalau sama suami saya nanti langsung dipakai kerja langsung rusak deh. Ya. Jadi saya beli banyak banget ya hari ini, karena semua serba 1 euro. Saya beli tadi ada 25 potong 25 euro. Untuk orang yang lain mungkin 25 euro itu cuma dapat satu baju kan, satu kaos kalau beli di toko baru ya. Tapi saya dapat 25 potong, lumayan kan. Saya sengaja cari warna yang gelap-gelap ya, karena memang keluarga saya suka, kecuali suami saya ya, suami saya suka pakai baju yang agak terang juga kadang-kadang. Tapi kalau anak-anak saya pakainya, apalagi yang nomor 2 tuh, warna biru tua atau hitam. Nightline City Tour tuh kayak gini, Tom Taylor atau apa namanya, Saint Oliver atau Jack Jones, itu baju-baju yang merek yang digemari di Jerman ya, biasanya buat kaos-kaos merek pakaian pria. Ini suka loh saya. Mungkin suami saya lihat ini pasti dia bikin ini keren ini, saya tawarin buat dia. Tapi saya bilang nggak boleh pakai buat kerja ya, pakai buat di rumah ya, walaupun udah ini ya, udah lumayan sering dipakai kelihatannya kalau ini. Cuma keren, retro gitu ya. Ini 2 buat suami saya, ini 1 buat anak saya yang ini, kedua ini juga buat kelihatan fiber. Kenapa saya dapat yang ini? Salah, ini suatu kesalahan karena saya cuma lihat depannya kan biru ya, saya nggak lihat di belakangnya tuh ada kereta fiber. Ini buat ini tau gak, apa namanya,
kelompok olahraga pemanjat tebing gitu. Mungkin anak saya nggak masalah ini ya. Anak saya yang nomor 2 agak mirip sama bapaknya, agak susah milih-milih gitu ya. Tapi kalau anak saya yang nomor 1 dia mirip-mirip saya, nggak terlalu rewel, nggak terlalu milih-milih gitu. Yang ada dia pakai gitu, udah nggak repot kalau dia. Kalau yang 2 ini, yang nomor 2 sama bapaknya ini yang agak ribet. Yang penting jangan ada lubang gitu. Tadi untung saya teliti. Ada juga kayak kadang-kadang dia nggak teliti, yang jual itu baju lubang kok dijual. Maksudnya itu kan memang ini baju-baju kan hasil sumbangan ya, tapi kan sebelum dipajang kan dipilihin dulu kan. Kalau emang ada lubang jangan dong ya. Siapa yang mau beli biarpun 1 euro kan, kita nggak mau baju yang berlubang. Ini Marco Polo ya. Tuh. Organic cotton ya, katun organik. Kelihatan kalau yang ini sering dipakai nih, kayak begini-begini buat sehari-hari ya nggak apa-apa kan, buat sehari-hari, buat tidur. Bayangin ya, kita punya 3 anak, itu pengeluaran buat beli baju tuh kalau nggak bener-bener ini, nggak bener-bener teliti. Ini saya kasih siapa ya? Ini L. Masalahnya ini pendek tuh, saya kurang ini juga ya. Anak saya rewel sama suami saya, nggak suka pakai yang pendek. Sementara buat yang nomor 1 terlalu kecil, L. Biarin lah, mungkin dia masih mau pakai. Ini juga keren banget ya. Retro, baju-baju retro kan keren ya. Nah, pokoknya dia buat dia tidur kayak buat dia olahraga kayak